Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan kepada teman-teman bagaimana sih syarat untuk mengajukan TWC ya teman-teman, Toyota Warranty Claim. Nah, teman-teman bisa simak terus videonya biar teman-teman nggak gagal paham, dan jangan lupa nih buat teman-teman buat subscribe channel saya agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Saya akan memberikan informasi-informasi terkait kendaraan Toyota teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit memberikan informasi kepada teman-teman ya, terutama untuk pelanggan atau customer Toyota yang baru mengambil unit baru teman-teman. Nah, untuk video ini saya akan memberikan informasi bagaimana sih syarat untuk mengajukan Toyota Warranty Claim. Nah teman-teman bisa disimak video ini agar teman-teman nggak gagal paham, oke? Nah buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, bisa subscribe channel saya agar teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terkait kendaraan-kendaraan Toyota teman-teman. Kalau gitu, sesuai dengan pembahasan kali ini saya akan membahas Toyota Warranty Claim. Toyota Warranty Claim itu apa? Nah buat teman-teman ya, kalau misalkan di kendaraan teman-teman ini ada problem ataupun ada keluhan, nah teman-teman nanti bisa sampaikan pada saat servis pertama teman-teman ya. Nah di servis pertama ini di kilometer 1000 atau 1 bulan ketika unit sampai di depan rumah teman-teman ya. Dan untuk masalah Toyota Warranty Claim dan syarat yang penting ini adalah teman-teman adalah rutin servis di dealer resmi teman-teman. Nah dengan teman-teman rutin servis ya dari kilometer 1000, nah 10.000 sampai dengan 50.000, nah teman-teman nggak perlu khawatir untuk jasa. Untuk jasa servis berkala ini teman-teman masih mendapatkan gratis jasa servis teman-teman. Nah dari sini Toyota sudah memberikan jasa servis untuk kendaraan teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk membayar masalah jasa servis ini karena sudah garansi servis. Nah di sini ada buku pedoman pemilik teman-teman ya. Nah di sini teman-teman bisa baca untuk pedoman pemiliknya ya kendaraan ini teman-teman. Nah di sini kita bisa lihat teman-teman, di halaman 21 ini ada keterangan Toyota Warranty Claim. Nah Toyota Warranty Claim ini ketika teman-teman ada teman-teman mengalami keluhan atau ada problem pada kendaraannya ini, misal di teman-teman ya, pada saat lewat jalanan rusak, teman-teman mengalami suara bunyi-bunyi gitu ya, dan setelah diperiksa gitu kan, shock breaker teman-teman ini bocor gitu ya, teman-teman nggak perlu khawatir gitu kan untuk mengajukan klaim warantinya ini. Nah, tanpa teman-teman minta gitu ya, dari kami pun akan langsung mengajukan waranti klaim ini teman-teman apabila teman-teman rutin servis di bengkel resmi. Nah gitu ya. Nah lalu selanjutnya ya, yang paling penting ini adalah ketika pada saat pengambilan data. Nah untuk batas waranti ini teman-teman ya, jadi waranti klaim ini untuk spare partnya ini jangkanya ini sampai 3 tahun ke depan atau di kilometer 100.000 teman-teman. Nah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir dan nggak perlu cemas jika ada komponen atau spare part yang sudah rusak. Dan terkait komponen-komponen apa aja sih yang tergolong untuk masuk waranti klaim ini, jadi untuk komponen-komponen yang masih bawaan dari pabrikan gitu ya, apabila ada suatu problem ataupun suatu kendala yang rusak dari pabrikan, nah ini kami akan mengajukan waranti klaim. Nah terutama untuk area kaki-kaki teman-teman ya. Nah untuk waranti klaim untuk kecuali ini teman-teman
ada komponen yang satu yang tidak sampai di 100.000, yaitu aki, teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui. Nah, jadi untuk aki ini bergaransinya hanya dengan 1 tahun, teman-teman. 1 tahun ini ya bisa dibilang ya di kilometer 20.000 ya. Dan untuk pengajuannya ini sendiri pun, kalau untuk aki, teman-teman, ya perlu teman-teman ketahui bahwa kalau seandainya teman-teman mobilnya ini sedang diajukan waranti klaim, kendaraan teman-teman ini kami ambil datanya. Kami akan memvideokan dan memfoto bagian-bagian kendaraan mobil tersebut, apakah sesuai dengan spesifikasi dan standar prosedurnya gitu, teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan nggak sesuai standar prosedur, ya untuk pengajuan proses Toyota waranti klaim itu sendiri pun ya kita kesulitan, teman-teman ya, karena dari pusatnya sendiri pun untuk pengambilan datanya ini sesuai dengan kendaraan bawaan pabrik. Misalnya gitu ya, aki teman-teman soak dan kurang lebih dalam waktu 1 tahun ini, belum nyampe 1 tahun ya, misalkan di 6 bulan udah soak. Nah, ketika kami periksa, nah teman-teman memakai aksesoris tambahan seperti lampu LED tambahan, lampu-lampu kolong, lampu-lampu dashboard gitu yang nggak sesuai dengan spesifikasi gitu kan. Nah, kita nggak bisa mengajukan waranti klaim itu sendiri, karena untuk pengajuannya ini ya kita benar-benar kendaraan ini sesuai dengan standar pabrikan. Nah, kita pun nggak bisa ya memanipulasi data kendaraan teman-teman gitu ya, karena kalau misalkan kita sampai memanipulasi data kendaraan, nah pada saat pengajuan ke pusat, nah pengajuannya ini bakalan ditolak, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu cemas kalau misalkan kendaraannya ini masih dalam kondisi pabrikan. Dan saran saya nih, kalau untuk unit masih baru, masih di bawah 50.000, nah itu teman-teman nggak perlu memodifikasi kendaraan teman-teman dulu gitu ya. Misal kalau misalkan untuk di area kaki-kaki teman-teman memakai pel racing ataupun pelnya potong gitu ya, biar kelihatan lebih ceper gitu ya. Karena nanti semuanya juga bakalan ketahuan gitu, teman-teman, karena pada saat pengajuannya ini kita mengambil data kendaraan full, teman-teman, terutama untuk di area yang bakal kita ajukan itu, teman-teman, gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ini masih standar pabrikan kendaraan, teman-teman nggak perlu cemas. Dan untuk biayanya pun ya tentu saja yang namanya masih waranti ya pasti masih gratis gitu, teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk membayar spare partnya itu sendiri gitu, teman-teman. Nah, jadi kurang enak apa gitu ya, teman-teman, udah ditambah servis jasa gratis, spare part juga gratis. Nah, teman-teman tinggal hanya pakai aja gitu. Dan kalau misalkan teman-teman masih ya servis di bengkel beres ini mahal, ada ininya, ada ininya, ada ininya, nah tapi nggak sesuai dengan kenyataan, teman-teman ya. Banyak sekali yang berasumsi servis di bengkel beres ini mahal, teman-teman, gitu ya. Nah, jadi banyak yang beranggapan servis di bengkel ini mahal, jadi beralih ke bengkel luar. Tetapi nanti ketika ada problem ya pasti dari bengkel luar pun mengarahkannya ke bengkel resmi gitu. Banyak kejadian seperti itu, dan akhirnya teman-teman membayar biaya 2 kali gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan untuk di sini saya akan sedikit memberikan informasi juga terkait gratis oli, teman-teman, pada kendaraan teman-teman. Coba teman-teman tanyakan kepada salesnya apakah kendaraan teman-teman ini masuk dalam kategori Ticket Lab Plus, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman masih promo gitu, dapat promo dan dapat yang namanya voucher Ticket Lab Plus, nah ini lumayan, teman-teman dapat gratis oli sampai 50.000 gitu ya, 50.000 artinya kurang lebih 3 tahun lah. Nah, jadi udah jasa servis gratis, oli gratis, dan spare part jaminan pun gratis gitu, teman-teman. Oke, ya kan? Mungkin informasinya yang saya sampaikan ini, teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nah, kita di sini belajar dan sharing sama-sama, teman-teman ya. Oke, kalau gitu
Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.